Belajar Pancasila yang diamanatkan Undang-Undang Kependidikan kita. Sedangkan untuk profil Rahmatan lil Alamin itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2021. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian, yang dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan. Jadi ada semacam pembiasaan di sini. Cumanya seharusnya proyek ini dilakukan per minggu. Tapi setelah Ustadz baca dalam Juknis, proyek pelajar Pancasila itu bisa dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama, ada pertemuan setiap minggunya, minimal 1 JP. Ya, atau ada yang nempel langsung ke mapel masing-masing. Sedangkan yang ketiga bisa dikumpulkan nanti, proyek itu dilakukan dalam satu minggu penuh. Nah, di Iman IC kita menggunakan pendekatan ini. Insyaallah nanti dari antum akan memulai proyek ini bersama ustaz-ustazah kita. Mulai tanggal 1 ini sudah penyiapan proposal, ya, penyiapan proposal dan pembentukan tim. Tadi sudah Ustaz sampaikan kepada ustazah dan ustaz kita untuk membentuk tim pelaksana proyek Pancasila di madrasah kita. Jadi Ananda, dalam proyek ini yang paling inti itu adalah kita melaksanakannya dengan sistem gotong royong, sehingga muncul nanti di sana sikap-sikap seperti gotong royong untuk yang Pancasilanya, gotong royong, kebersamaan, tanggung jawab dari proyek-proyek itu. Nanti antum ketika melakukan proyek menyelesaikan proyek, antum akan diberi nilai atau di assessment oleh ustaz-ustazah kita. Jadi proyek itu sendiri nanti akan mulai dari perencanaan. Mulai perencanaan ini nanti akan membuat proposal, kemudian pelaksanaan, di mana antum mengeksekusi rencana yang sudah dibuat di proposal, dan yang terakhir nanti pelaporan. Dalam pelaporan itu antum menyusun laporan hasil dari proyek yang antum buat. Nanti di tanggal 24, karena 24 Desember insyaallah kita akan bagi rapor. Di situ akan kita adakan nanti pameran karya dari hasil proyek pelajar Pancasila ini. Mungkin antum bingung nanti seperti apa aplikasinya, akan didampingi oleh ustadz dan ustazah kita. Oke, Nanda, tema yang kita angkatkan di dalam tema profil pelajar Pancasila itu ada 7 tema. Mulai dari tema kearifan lokal, berkebinekaan tunggal ika, kemudian ada bergaya hidup berkelanjutan. Nantilah dari 7 tema itu kita ambil untuk kita ada 3 tema yang sudah kita tawarkan ke ustaz-ustazah. Tema yang pertama kearifan lokal. Tema ini terkait dengan struktur budaya di suatu daerah. Misalkan antum membahas mengenai kuliner di Padang Pariaman, atau antum membahas mengenai budaya Tanbo, gendang tasa. Itu kearifan lokal. Nanti silahkan buat proposalnya, silahkan buat eksekusinya seperti apa, dan siapkan laporannya. Nanti di tanggal 24 kita akan adakan pameran karya. Mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 24 direncanakan. Kemudian Ananda, P5 itu sejatinya dia bisa masuk di intrakurikuler dan bisa di ekstrakurikuler. Artinya semua guru harus terlibat. Nah, jadi dari target dari profil Pancasila itu nanti ada dimensi yang akan muncul. Kita harapkan dari proyek itu ada dimensi-dimensi yang akan muncul dari diri antum sendiri. Yang pertama adalah melalui proyek itu antum diminta atau diharapkan muncul rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Contoh,
tema kita yang kedua itu bergaya lingkungan hidup berkelanjutan, bergaya hidup berkelanjutan. Nanti di situ kalau tidak salah kemarin ditawarkan oleh ustaz-ustazah kita itu akan ada proyek proyek pengolahan limbah sampah plastik. Jadi dari situ antum nanti harus bahas kenapa harus diolah, kenapa limbah plastik ini harus kita kita olah. Kenapa limbah plastik ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, kan begitu. Ternyata limbah plastik itu setelah kita teliti dia berdampak bagi kehidupan kita, ya enggak? Mulai dari kalau kita buang sembarangan akan munculnya polusi, dia lama terurai, ya kan? Sehingga itu berdampak pada kemungkinan kerusakan lingkungan. Kalau lingkungan rusak, tentu manusia juga yang akan berdampak. Jadi berdasarkan ini kita jaga alam kita ini. Dengan menjaga alam berarti kita berakhlak kepada alam. Kalau kita berakhlak kepada alam artinya muncul rasa keimanan kita kepada Tuhan. Nah, ini dimensi pertama, dimensi beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada dimensi berkebinekaan global. Dimensi ini dengan proyek pelajar Pancasila bisa jadi proyeknya nanti berstandar internasional dan segala macamnya ya. Kita diajak untuk berbineka secara global. Bineka itu artinya kan bermacam-macam tapi satu rasa. Artinya meskipun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda kebangsaan, tetapi kita diajarkan untuk selalu membangun kebersamaan. Perbedaan itu seharusnya kita jadikan sebagai suatu rahmat, bukan sebagai perpecahan. Nah, ini nanti dimensi-dimensi yang muncul. Ini nggak usah lah kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nanti untuk efektifnya ustaz-ustazah yang akan menjelaskan kepada antum. Jadi target kita di Man IC ada 2. Di samping profil pelajar Pancasila ini kita juga nanti akan berharap muncul pelajar rahmatan lil alamin. Apa itu pelajar rahmatan lil alamin? Di mana pelajar rahmatan lil alamin ini diharapkan antum menjadi pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nilai rahmatan lil alamin sendiri adalah nilai inti dari ajaran Islam, ya kan? Jadi rahmatan lil alamin itu artinya antum itu menjadi solusi bagi kehidupan alam ini, menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan di sekitar antum. Jadi ini yang dimunculkan dari kegiatan proyek pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Jadi dalam kegiatan itu nanti antum akan disusun karakter apa yang mau dimunculkan, tema apa yang mau dibuat, dimensi apa yang mau dimunculkan oleh ustaz-ustazah kita. Ini tema-tema rahmatan lil alamin. Oke, ini sedikit. Ini ada tema-tema utama dalam proyek ini. Tema utama kita yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun, yang terakhir kewirausahaan. Jadi nanti proyek kita itu setidak-tidaknya ada minimal 2 dalam undang-undang, minimal 2 proyek yang harus kita selesaikan. Tetapi kami dari Waka Akademi kemarin menawarkan 3 proyek. Ada kearifan lokal, kemudian nanti ada gaya hidup berkelanjutan, yang terakhir kewirausahaan. Untuk kewirausahaan ini nanti akan yang dirancang oleh tim kemarin adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya yang paling banyak yang dominan di sekitar kita ini kan ada kelapa. Jadi nanti antum akan dibimbing untuk membuat proyek PCO. PCO ini kan, tapi Ustadz berharap nanti dari anak-anak silahkan dipikirkan dari sekarang rancangannya, kalau bisa turunannya itu berbeda-beda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Misalnya kalau ini misalkan saja Ustadz kan tidak begitu ngerti dengan PCO. Di kelas 10.1 PCO warna hijau.
tipe di kelas 10.2 PCO-nya warna pink. Nah, yang penting ada diversifikasi produk. Kalau sama saja kan rugi kita. Sudah mau berpikir rame-rame tapi produknya sama kan rugi. Kalau bisa berbeda pemikiran, berbeda hasil, berbeda produk. Karena nanti waktu tanggal 24 itu pameran karya, kita kan didatangi oleh orang tua antum, menjemput antum ke sini pas ambil rapor. Ustadz berharap hasil-hasil karya antum itu bisa dipamerkan dan bisa bernilai jual. Inilah inti kewirausahaan itu. Bisa bernilai ekonomi. Bagi nanti orang tua yang mau beli PCO silahkan. Virgin PCO, apa kepanjangannya? Virgin Coconut Oil. Ya, Virgin Coconut Oil. Itu banyak manfaatnya. Waktu anak Ustadz kemarin kesiram air hangat. Jadi anak Ustadz yang paling kecil umurnya waktu itu 8 bulan. Kemudian mau memandikan, ternyata air panasnya itu tumpah kena kakinya itu kan. Panasnya luar biasa, itu baru mendidih. Kami kasih PCO itu, alhamdulillah tidak berbekas dia. Kan ini nilai-nilai ini nanti antum jelaskan dalam proposal. Proposal dikerjakan dalam bentuk aksi. Aksi ini nanti setelah selesai dalam bentuk produk. Produk ini dijadikan laporan. Laporan dan produknya akan kita pajang sebagai pameran karya hasil proyek pelajar Pancasila di Manisan Cendekia Padang Pariaman. Gak usah bingung Ustaz seperti apa, nanti akan dibimbing. Ini hanya sosialisasi bahwa ada satu tahap lagi sebelum ujian. Nanti antum kan ujian tanggal 5. Sebelum ujian tertulisnya ada proyek ini wajib pula harus kita lakukan. Tahapan di dalam kurikulum 2000 kurikulum Merdeka yang sekarang kita terapkan di Man IC. Nanti perkara sejatinya seperti yang Ustaz sampaikan tadi seharusnya masuk di jam pelajaran antum. Tapi karena kita di sini kan berbeda dengan sekolah reguler. Kalau orang reguler IPA itu dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Biologi, fisika, kimia. Di luar hanya 2 JP itu. Di 2 jam pelajaran per mata pelajaran. Berarti 6 JP mereka IPA-nya 1 minggu. Kalau kita kan beda. Ustaz tambah 1 JP. Masing-masingnya kan jadi 3 JP. Karena kita sekolah berbasis sains. Kita ini sekolah akademik. Kalau tidak dikejarkan materi, Ustaz khawatir nanti penguasaan materi kita sangat lemah. Malah jadi kalah dengan anak-anak reguler lainnya. Makanya untuk tidak mungkin lagi profil Pancasila ini dimasukkan di tatap muka. Maka kita tarik, nanti akan ada 1 minggu full antum tidak belajar, kerjaan antum ini aja gitu. Mulai tanggal berapa aja? Kami tanggal 21 sampai 26 bulan ini itu kerja kita aksi. Aksinya itu membuat produk itu sendiri gitu. Tapi sebelum dibuat produknya tentu dibuat dulu proposalnya. Ini nanti yang akan dibimbing oleh Ustadz dan Ustazah. Apa saja isi proposalnya? Mulai dari tema. Tema pertama kan hal pertama harus ada tema. Temanya itu tadi salah satu di antara yang 7 ini. Ya. Misalkan gaya hidup berkelanjutan, itu temanya. Topiknya apa? Topik dari tema itu kita ambil judul kecilnya, pengelolaan sampah di Man IC sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. Itu udah topiknya. Kenapa ngambil topik itu ditulis? Ketika kita tulis itulah yang disebut dengan latar belakang. Latar belakang sampai bla 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 bla. Nanti akan dibimbing oleh ustaz-ustazah kita. Yang jelas antum pikirkan dulu. Yang sudah ditawarkan dari madrasah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, kemudian ada satu lagi kewirausahaan. Karena kewirausahaan ini kenapa ini yang Ustaz tawarkan? Karena sejatinya antum sekolah ini adalah untuk cipitih nanti ujungnya. Ya enggak? Ada enggak sekolah yang enggak cari pitih ujungnya? Mau jadi dokter, mau jadi dukun, mau jadi semua profesi ujung-ujungnya cipiti. Ketika antum
ujung-ujungnya cari pitih, cari uang, berarti antum sedang dalam jalur ekonomi. Baal cari pitih. Jadi kalau bisa cari pitih dari kini, antum sudah punya produk bisa dijual. Nanti antum paksa orang tua antum membeli produk kita itu waktu datang sini. Berapa keuntungannya? Kelas mana yang paling besar nanti jualannya? Jadi kelasnya kita beri pula reward terhadap kemampuan berekonomi mereka. Kayak bazar gitu. Pameran karya sekalian bazar. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ini kita mohon kesungguhan tim untuk mendampingi anak-anak kita. Oke. Nah, Ananda, dalam proposal itu nanti wajib antum mencantumkan dimensi pelajar Pancasila apa yang mau dimunculkan. Misalkan beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kira-kira kalau seandainya proyeknya membuat PCO, dimensi mana yang paling cocok di antara yang 6 ini? Yang pertama, 1, ya kan, beriman pada Tuhan, bergotong royong, kemudian bisa jadi kreatif. Oke, bisa dipahami. Itu nanti harus ada dalam proposalnya. Di samping dimensi Pancasilanya, harus ada pula dimensi pelajar rahmatan lil alaminnya di dalam proposal itu. Apa yang mau kita ambil? Misalkan berkeadapan, ta'adub. Artinya ketika antum melakukan kerjasama, itu harus saling menghargai gitu. Jangan ada yang dominan terhadap pekerjaan itu. Karena tujuan kita membuat proyek ini bukan hanya untuk diketahui satu orang, tapi diketahui oleh seluruhnya tanpa terkecuali. Artinya ketika antum selesai nanti dari Man IC, sudah lolos proyeknya sudah lolos, antum sudah dianggap ahli di bidang itu. Ya, sudah bisa seandainya antum keluar sudah punya gagasan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan hidup antum. Harus dibuat nanti salah satu. Misalkan dimensi pelajar rahmatan lil alamin yang dibuat Kemenang itu ada 10. Yang pertama berkeadapan, ta'adub, ada qudwah, keteladanan, ada muatonah, kewarganegaraan dan kebangsaan, ngambil jalan tengah, tawasud, berimbang, tawazun, lurus dan tegas, yang tidak, kesetaraan, tasamuh, kemudian syuro, musyawarah. Jadi nanti dalam proses penyusunan, mulai dari proposal, membuat produk, ustadz-ustazah kita ini akan menilai. Antum nanti pasti ada asesmen. Jadi ada nanti nilai tersendiri dalam rapor. Makanya serius, ini harus kerjasama. Kalau ada satu orang aja yang buat proposal, yang lain enggak ikut-ikutan ngasih ide, berarti yang dapat nilai nanti cuma yang bikin itu. Misalnya membuat produk hanya satu orang aja yang dominan, yang lain enggak, berarti yang dapat nilai adalah yang tadi itu. Makanya kita harus menggunakan memasukkan dimensi syuro, musyawarah. Apapun yang kita buat, kita rapatkan, kita bicarakan secara bersama-sama, dan kita eksekusi secara bersama-sama gitu. Kemudian ada lagi toleransi, tasamuh. Tasamuh ini jangan nanti ada yang ahli kemudian dia dicemehinya kawan yang kurang pandai. Seharusnya kan dibantu. Nah, ini toleransi dong. Toleransi dalam toleransi ini kan banyak hal. Toleransi tidak hanya terkait agama, tapi toleransi terkait dengan kemampuan kita, perbedaan lingkungan, perbedaan ras, perbedaan pandangan, perbedaan politik, perbedaan ini, toleransi semua. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian Ananda, ini tidak perlu nanti dengan ustazah kita. Jadi ini 7 tema ini, misalkan berkebinekaan, perubahan iklim global, kearifan Bhinneka Tunggal Ika. Ini apa? Perubahan ini sudah. Jadi ada ilmu ada mata pelajaran nanti yang terkait, misalkan perubahan global ini, misalkan kalau diambil perubahan iklim global untuk gaya hidup berkelanjutan, dia nanti pekerjaan seperti penanaman pohon, sasarannya itu dia mandiri, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa.
Mapel apa aja yang terkait dengan ini? Ada IPA, IPS, PAPB dan sebagainya. Misalkan kalau temanya yang diambil suara demokrasi, sasarannya itu nanti gotong royong, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Begitu. Jadi setiap tema itu ada sasarannya, ada mapel yang terlibat. Dan untuk yang terlibat itu, Ustaz sudah bagikan itu kepada ustaz-ustazah kita. Ini dia. Kearifan lokal. Tema yang kita ambil itu nanti, kalau seandainya kita ambil tema kearifan lokal, mata pelajaran yang terintegrasi ke sana nanti ada Al-Quran hadis. Nama pendampingnya ini. Kalau gaya hidup berkelanjutan, mapel yang terlibat ini. Ustaz-ustazah kita yang terlibat di situ yang ini. Oke. Untuk lebih mudahnya, Ustaz sudah bikin nih koordinator proyek kelas 10.1 sampai 10.3 itu Ustaz Rida Rahmi. Ya, untuk masing-masing kelas nanti akan dibagi. Satu kelas rata-rata 24, ya kan? Kalau 24 dibagi 4 berapa? 6 kelompok per kelas. Jadi kalau 6 kelompok per kelas dengan misalkan tadi 2 tema aja kita ambil, tema mengelola sampah untuk menjadi produk dan segala turunannya, mengelola PCO itu tadi dengan segala turunannya, berarti dalam satu kelas itu ada 6 produk, ya enggak? Kalau 6 kelompok ada 6 produk. Kalau 5 kelas berapa jadinya? 30. Nah inilah yang akan nanti kita pamerkan. Jadi pamerannya itu mulai dari proposalnya, produknya, kemudian laporannya. Di laporan, kalau selesai laporannya baru dikasih nilainya. Kalau indah berarti nilai antum di rapor untuk profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin bisa jadi kosong. Kalau kosong di semester 2 kosong juga, antum tinggal kelas, harus keluar dari Man IC. Makanya serius. Karena kita sistem gugur. 2 mapel tidak tuntas, baik kognitifnya maupun prakteknya, itu kita anggap mengundurkan diri dari Man IC. Kalau di kurikulum 2013 itu dinilai itu tidak hanya kognitif tapi juga afektifnya, keahlian yang diharapkan muncul dari anak-anak. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada afektif lagi, tapi diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini sama wajibnya dengan antum belajar di kelas tentang materi. Harus sama-sama tuntas. Dan ini akan diasesmen atau dinilai oleh ustadz-ustadzah kita mulai dari antum membuat proposal secara bersama-sama. Jadi nanti ustadz-ustadzah kita akan datang ke kelas. Di kelas nanti ustadz-ustadzah kita akan melakukan asesmen diagnostik. Maksud asesmen diagnostik tentang proyek ini, peminatan antum atau kemampuan antum yang paling baik di mana? Misalkan di bergaya hidup kelanjutankah, atau di yang satu lagi kewirausahaan dengan membuat produk bernilai ekonomi. Kewirausahaan itu artinya kita membuat produk yang bernilai ekonomi yang mungkin bisa kita jual. Ustadz sih berharap di pameran nanti tidak hanya sekedar pameran, tapi kita juga ada bazarnya. Artinya produk-produk kita itu bisa kita jual ke orang tua kita. Makanya Ustadz ingatkan dari sekarang, kalau jadi produknya suratikian orang tua, bawa uang gak lebih, belanja produk dari anak-anak Man IC, begitu. Kami mengajari antum untuk jadi pengusaha. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia kearifan lokal yang sudah kita tetapkan, cumanya nanti terserah tim ya, Ustaz Dodi. Yep. Yang penting minimal 2 proyek per kelas. Yep. Kearifan lokal menggali berbagai warisan budaya seperti seni, akar budaya, cara mengenalkan secara luas. Ustaz, kalau sifatnya tari, misalkan kita ingin menggali tentang gendang tasa yang populer di mana? Di Pariaman. Nah, produknya apa? Produknya antum praktek gitu. Produknya antum mempraktekkan itu gitu, dipertontonkan.
di waktu pameran karya. Kalau misalkan hanya meneliti akar budaya, boleh. Misalkan tentang kenapa Syekh Burhanuddin itu dikunjungi orang, kan dibuat penelitiannya, dibuat laporannya. Yang akan kita pamerkan itu nanti laporannya itu sendiri beserta foto-foto antum ketika melakukan penelitian. Nah, itu produknya. Tapi kalau yang diambil itu misalkan gaya hidup berkelanjutan, di sini kita tetapkan kemarin mendesain sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di lingkungan Man-IC. Antara lain membuat produk dari mengelola sampah plastik. Nah, berarti kalau sampah plastik nanti ada hasil produknya. Produk itulah yang akan kita pamerkan. Nah, itu semua dalam laporan dibuat. Mulai dari ketika antum menemukan ide, menyusun laporan, sama tanggal-tanggalnya harus dicatat. Sama pembuatannya harus dibuat. Foto-fotonya harus dilampirkan. Harus lengkap dalam laporan itu. Jadi kalau antum bekerja nanti jangan lupa minta tolong difoto oleh ustaz-ustazah. Nah, begitu selanjutnya Nanda. Jadi intinya dalam proyek pelajar Pancasila ini antum diajak untuk yang pertama bahwa yang antum pelajari di kelas itu antum bisa aplikasikan secara langsung. Yang kedua, antum diajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi tidak hanya secara teori, tapi juga antum bisa mengaplikasikan ilmu itu secara nyata dalam hal misalkan kalau gaya lingkungan hidup menyelamatkan lingkungan dan segala macam. Mungkin begitu Ustaz-Ustazah. Ada yang mau ditanyakan? Sebab gini, nanti antum pasti dibimbing oleh tim. Sekarang ini Ustadz hanya menyampaikan bahwa ada lagi satu kewajiban yang harus kita persamakan. Jangan nanti tiba-tiba para guru kita, ustaz-ustazah kita mengajak kita untuk membuat proposal ini apa, kan gitu. Sekarang udah antum tahu bahwa ada satu tahapan lagi dalam proses PBM kita yang harus kita lalui, namanya melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Yang di dalam proyek ini ada hal-hal yang harus kita munculkan, baik dimensi Pancasilanya atau dimensi pelajar rahmatan lil alamin. Bisa dipahami Nanda? Bisa. Kalau bisa, ada yang mau tanya? Kalau tidak, udah habis satu JP. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Atau ada ustaz-ustazah yang mau menanya?